selamat hari Minggu. Adik-adik, senang ya? Hari ini Kak Esther bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Jati Bening Indah. Nah adik-adik, hari ini semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur untuk matahari yang boleh bersinar pada pagi hari ini. Juga untuk burung-burung yang boleh berkicauan. Dan bunga-bunga di padang yang bermekaran di halaman rumah dan taman adik-adik. Yuk adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, matahari bersinar terang, dan dilanjut dengan hari ini harinya Tuhan. Yuk semuanya nyanyi bareng Kak Esther ya. Nah adik-adik, semangat sekali ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang sebelum kita lanjut ibadah kita hari ini, yuk kita mau satukan hati kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hari ini kami masih dapat beribadah online pada saat ini. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami sampai selesai. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, wah masih tetap semangat ya. Adik-adik yang di rumah, siapa yang masih tetap setia di depan layar TV atau handphone? Atau di channel YouTube Ibadah Online Sekolah Minggu GKI Jati Bening Indah? Wow, hebat! Nah, kalau adik-adik masih tetap setia, cocok banget nih sama tema kita hari ini, yaitu Teguh dalam Beriman. Nanti ceritanya akan dibawakan oleh Kak Andri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita semuanya kita mau angkat pujian, Aku Percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam
Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana nih? Masih semangat dan sukacita dong ya? Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa. Lipat lagi tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan dengan baik dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kandri mau tanya, siapa di antara adik-adik yang hari ini bangun pagi-pagi? Wah, semuanya bangun pagi-pagi ya, nggak ada yang bermalas-malasan. Senang ya teman-teman, adik-adik ketika kita bangun pagi, kita bisa melihat kamar kita lagi, kita ketemu papa mama. Atau ketika kita keluar rumah, kita melihat sinar matahari yang terang. Kita melihat langit yang luas, ada awan berwarna putih, juga mungkin burung-burung yang terbang di atas. Nah, kita juga senang nih kalau melihat bunga-bunga yang dirawat oleh mama di depan rumah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberi kita mata supaya kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Namun rupanya adik-adik, ada saudara-saudara kita atau ada orang-orang yang tidak bisa melihat sejak kecil karena sakit atau juga karena kecelakaan. Coba misalnya adik-adik tutup nih kedua matanya. Lalu adik-adik berjalan ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Pasti rasanya sulit. Nanti malah ketabrak oleh benda yang ada di depan kita. Nah, ternyata tidak mudah ya adik-adik bagi orang yang tidak bisa melihat. Hari ini Kak Andri mau ajak adik-adik untuk kenalan nih dengan seorang bapak yang tidak bisa melihat sejak kecil. Namanya Bapak Bartimeus. Nah, cerita tentang Bapak Bartimeus ini ada di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Adik-adik yang sudah bisa baca nanti boleh baca ya. Nah, Bapak Bartimeus ini sejak kecil buta, tidak bisa melihat. Tentu sedih perasaan Bapak Bartimeus, tidak bisa melihat matahari, tidak bisa bermain dengan bebas bersama dengan teman-teman. Juga yang menyedihkan, Bapak Bartimeus ini tidak boleh tinggal di rumah, tetapi harus tinggal di pinggir kota karena dianggap Bapak Bartimeus ini buta karena berdosa. Demikian juga orang banyak yang ketemu Bapak Bartimeus tidak mau mendekat. Nggak mau dekat dengan Bapak Bartimeus. Dia kan berdosa, tidak bisa melihat. Tentu sedih sekali perasaan Bapak Bartimeus, sudah tidak bisa melihat, tidak punya teman, ya. Adik-adik bisa merasakan hati Bapak Bartimeus yang sedih. Nah, suatu hari Bapak Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang di kota Yeriko, ada di dekat Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus tentu pernah mendengar bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa mengusir orang yang kerasukan setan, juga bisa meredakan angin badai. Maka Bapak Bartimeus pun berpikir di dalam hatinya, wah, ada Tuhan Yesus nih, aku harus menjumpai Tuhan Yesus supaya aku disembuhkan. Maka lalu Bapak Bartimeus, karena tidak tahu ya Tuhan Yesus ada di sebelah mana, ia berteriak-teriak, Yesus, kasihanilah aku. Nah, ketika Bapak Bartimeus berteriak-teriak, rupanya banyak orang yang tidak suka, malah menegur Bapak Bartimeus, "Hus, berisik, jangan teriak-teriak mengganggu Tuhan Yesus." Tetapi karena begitu besar rasa ingin disembuhkan, maka Bapak Bartimeus kembali berteriak-teriak, "Yesus, kasihanilah aku." Pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh orang untuk memanggil Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus pun kemudian menjumpai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak Bartimeus, "Apa yang kamu ingin aku lakukan terhadapmu?" Lalu Bapak Bartimeus ya dengan kerinduannya untuk bisa melihat, dia berkata, "Aku ingin dapat melihat Tuhan Yesus." Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata-kata, "Pergilah
imanmu telah menyelamatkanmu. Lalu kemudian Bapak Bartimeus secara ajaib bisa melihat. Bapak Bartimeus sekarang bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentu ia senang sekali. Ia bersuka cita karena Tuhan Yesus telah membuat Bapak Bartimeus, mata Bapak Bartimeus bisa kembali melihat. Maka Bartimeus lalu mengikut Tuhan Yesus. Nah, begitu besar kepercayaan dan iman dari Bapak Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa kalau aku meminta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan mau menolong aku. Nah, demikian juga adik-adik nih. Kalau sedang sakit, atau kalau sedang bersedih, atau kalau sedang banyak tugas, banyak PR, besok mau ujian, kemudian merasa takut. Jangan lupa untuk berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita perlu untuk datang kepada Tuhan ketika kita sedang ada di dalam kesulitan. Juga jangan lupa, adik-adik juga harus rajin berdoa bagi orang-orang yang ada di dekat adik-adik. Ayo, siapa yang pernah berdoa untuk papa atau mamanya? Untuk kakak atau adiknya? Ya, sekarang mulai biasakan ya, adik-adik juga mau berdoa untuk orang-orang yang adik-adik sayangi. Nah, untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Andri ajak kita semua untuk menyanyikan lagu judulnya Ada Orang Buta. Kita nyanyi bareng-bareng ya, kita belajar bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada satu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Satu kali lagi ya, kita nyanyikan bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap hari minta sedekah. Pada satu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Cerita kita sampai di sini, sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhannya tentang apa sih adik-adik? Ya, tentang seseorang yang teguh beriman kepada Tuhan. Yuk adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titip lewat mama dan papa ya. Biar nanti mama dan papa yang akan antar ke gereja. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkat pujian terakhir, yaitu judulnya Aku Berdoa Setiap Hari.